Kisah ini berkisah tentang seorang anak yang bernama Edo Yaslam. Dia adalah penggemar game permainan The Rolls. Ketika dia sedang asyik bermain game tersebut, dia tampak cupu, sering dihina oleh timnya, bahkan beban oleh timnya. Hal itu dikarenakan dia selalu mencoba meniru permainan seseorang jenius yang bernama Irzaf Tamimi. Irzaf diketahui sudah meninggal 2 tahun lalu di warnet yang sama karena kelelahan, tidak makan, tidak tidur, akibat terlalu fokus bermain game tersebut. Dan arwah dari Irzaf Tamimi terjebak di warnet tersebut tanpa diketahui sebabnya. Saat Edo main cupu banget di warnet, Irzaf yang lagi gentayangan ngerasa gemes sekaligus gregetan. Tapi pas Irzaf nengok ke layar, dia kaget. Edo, meskipun mainnya mekanik cupu, ternyata memakai pola pergerakan, rotasi map, dan pemilihan item yang persis banget sama gaya main Irzaf dulu. Irzaf sadar, anak ini bukan cuma asal main, dia lagi berusaha meniru permainan indah milik Irzaf. Sentimen itulah yang bikin arwah Irzaf tersedot masuk ke raga Edo. Begitu menyatu, memori visual di otak Edo dan insting muscle memory di arwah Irzaf langsung klik seperti puzzle yang pas. Di momen itu, warnet langsung terasa dingin, lampu neon berkedip, dan Edo mendadak melakukan savage atau outplay yang mustahil bagi anak seumurannya. Setelah kejadian di warnet, Edo pulang dengan linglung, tapi penasaran. Di kamarnya yang berisi PC, keyboard, dan headset yang dia beli dari hasil menabung mati-matian, dindingnya penuh dengan poster atau potongan clipping koran tentang kejayaan Irzaf Tamimi. Di kamar inilah arwah Irzaf menampakkan diri lewat pantulan layar monitor PC Edo yang mati dan dari sisa aura neon biru di kamarnya. Reaksi Edo bukan takut, Edo malah nangis atau syok luar biasa karena idola yang selama ini dia tonton videonya setiap hari dan yang dikabarkan meninggal karena kelelahan saat bermain, sekarang ada di depannya. Reaksi Irzaf yang tadinya sombong dan dingin, tersentuh melihat perjuangan Edo yang rela dibully demi bisa main kayak dia. Irzaf bilang, gue bakal pinjemin tangan gue buat lo bungkam mulut teman-teman lo. Tapi dengan satu syarat, lo harus bawa nama gue ke panggung dunia lagi. Karena Edo udah hafal luar kepala semua taktik Irzaf, latihan mereka jadi unik. Analisis makro, Edo itu pintar membaca situasi game karena hobi nonton. Tapi jarinya kaku banget. Eksekusi mikro, Irzaf punya refleks dewa. Mereka mulai latihan menyatukan pikiran. Edo belajar mengizinkan arwah Irzaf mengalir ke jemarinya, tanpa membuat tubuhnya kelelahan. Mengingat Irzaf dulu meninggal karena lupa makan minum, Irzaf sekarang sangat protektif. Dia bakal maksa Edo buat makan tepat waktu. Gue gak mau raga lo mati konyol kayak gue dulu. Babak pertama ditutup dengan Edo yang kembali ke sekolah atau tongkrongan warnet tempat dia biasa dibully. Teman-temannya menantang Edo taruhan, by one atau tim. Mereka berekspektasi Edo bakal kalah memalukan kayak biasanya. Tapi begitu game dimulai, Edo memakai headsetnya, tatapan matanya berubah tajam. Sedikit aura mistis dingin dari Irzaf terpancar. Dan dia membantai semua pembulinya dengan permainan cantik dan indah khas Irzaf Tamimi yang legendaris. Membuat satu warnet hening total. Setelah Edo yang dirasuki Irzaf membantai tim mereka sendirian dengan permainan yang luar biasa indah. Fazon, Tian, Mursyid, dan Vicky bukannya marah, tapi syok berat. Fazon Alaski, sebagai ketua geng yang paling jago, egonya paling terpukul. Tapi dia juga yang paling cepat sadar kalau level Edo yang sekarang itu udah di luar nalar, setingkat pro player. Melihat permainan cantik itu, mereka berempat sadar kalau selama ini mereka cuma ikan kecil di dalam akuarium. Mereka akhirnya menurunkan ego, meminta maaf atas bulian selama ini, dan balik mendekati Edo untuk berguru. Disinilah peran Irzaf lewat tubuh Edo menjadi sangat krusial. Irzaf melihat potensi dari keempat anak ini. Sebagai mantan pro player yang pernah mati karena ambisi buta, Irzaf tahu kalau game ini bukan soal siapa yang mekaniknya paling dewa, tapi soal kerjasama tim dan visi makro. Irzaf mulai mendikte Edo, dan Edo menyampaikannya ke teman-temannya. Mereka mulai latihan bareng di warnet untuk persiapan turnamen antar warnet dan sekolah. Edo atau Irzaf bertindak sebagai kapten sekaligus analis di dalam game. Edo mulai membenahi cara main mereka berempat berdasarkan masukan taktis dari Irzaf.
Fazon Alaski, the core atau carry. Punya mekanik paling hebat, tapi sering mati konyol karena terlalu nafsu kill. Edo mengajari Fazon tentang positioning, kapan harus mundur, dan bagaimana membaca power spike atau titik terkuat hero-nya agar tidak blunder. Tian Agung, the secondary core. Permainannya bagus, tapi sering ragu-ragu. Edo melatih insting eksekusinya. Kapan dia harus masuk sebagai backup Fazon untuk membersihkan sisa musuh. Murshid Weli, the strategist atau shot caller. Murshid pinter kasih ide counter, tapi sering telat membaca pergerakan map lawan. Edo atau Irzaf mengajari Murshid ilmu makro tingkat tinggi. Cara membaca draft pick, memprediksi rotasi musuh di fog of war atau area map yang gelap, dan cara melakukan baiting, umpan. Murshid disiapkan jadi tangan kanan Edo untuk urusan strategi. Vicky Anshore, the support atau roamer. Selama ini dianggap paling lemah karena cuma main support. Tapi di tangan Edo atau Irzaf, Vicky diubah menjadi senjata rahasia. Edo mengajari Vicky cara membuka map yang benar, menjaga vision, dan memberikan cover pelindung yang krusial buat Fazon. Vicky baru sadar kalau peran support itu adalah otak dari jalannya pertempuran. Saat turnamen antar warnet dimulai, tim-tim lawan mengira mereka bisa dengan mudah mengalahkan tim Fazon CS karena ada Edo yang cupu di dalamnya. Tapi begitu pertandingan dimulai, semua penonton di warnet melongo. Tim Edo bermain dengan sangat rapi, efisien, dan tanpa celah. Setiap pergerakan musuh sudah terbaca oleh makro gila dari Edo atau Irzaf. Tidak ada gerakan yang sia-sia, tidak ada kill yang dipaksakan. Mereka mengontrol objektif, Lord, Turtle, Turret, dengan sempurna. Fazon dan yang lain merinding saat bermain. Mereka merasa seperti digerakkan oleh satu pikiran yang sama. Ini bukan lagi soal menang beruntung. Ini adalah kemenangan mutlak, hasil dari orkestrasi taktik yang indah. Murshid adalah orang pertama yang menyadari ada yang salah. Setiap kali tombol match found berbunyi dan Edo memegang mouse, ada perubahan atmosfer yang drastis. Perubahan fisik. Edo yang aslinya sering gugup dan punya gestur tubuh agak bungkuk, mendadak tegak sempurna. Pandangan matanya yang biasa sayu berubah menjadi sangat dingin, tajam, dan tidak berkedip. Persis seperti predator yang sedang mengunci mangsa. Gaya komunikasi. Edo yang asli biasanya bicaranya terbata-bata. Tapi saat draft pick dimulai, suaranya berubah menjadi berat, penuh penekanan, dan langsung memberikan komando makro yang mutlak. Murshid merekam semua itu di otaknya. Sebagai otak taktis tim, dia tahu ini bukan sekedar berbakat. Ini adalah muscle memory bertahun-tahun yang mustahil didapatkan anak SMA dalam waktu semalam. Murshid nggak langsung menuduh Edo pakai dukun atau cheat. Dia mulai menyelidiki dengan cara yang cerdas. Di sela-sela latihan di warnet, Murshid sering sengaja melempar pertanyaan jebakan tentang sejarah skena kompetitif masa lalu. Dok, tumben lo tadi malam pakai makro split push gaya lama? Itu kan mekanik zonasi yang sering dipakai tim Imperial pas zaman legendary analis mereka, si Irzaf Tamimi, sebelum dia meninggal 2 tahun lalu. Edo. Refleks dirasuki Irzaf. Gaya lama tapi efektif buat counter meta sekarang. Irzaf selalu bilang, musuh paling gampang dihancurkan dari area blind spot map mereka. Murshid tersenyum tipis, mencatat dalam hati. Oh, Irzaf pernah bilang gitu ya? Edo langsung tersentak sadar dan buru-buru mengalihkan pembicaraan, menyadari kalau Irzaf baru saja keceplosan lewat mulutnya. Murshid mulai sadar kalau Edo nggak cuma belajar cepat, tapi Edo seperti menyerap seluruh isi kepala Irzaf Tamimi. Tapi, karena Emporium menang terus, Murshid memilih menyimpan rahasia ini sendiri. Bagi Murshid, selama Edo membawa mereka menang, rahasia itu aman bersamanya. Emporium maju ke turnamen antar sekolah sebagai tim underdog, tidak diunggulkan, yang mewakili sekolah mereka. Di turnamen ini, tim lawan sempat meremehkan karena melihat seragam sekolah Edo CS.
Namun, disinilah kekuatan makro yang diajarkan Edo atau Irzaf bekerja dengan mengerikan. Emporium bermain seperti mesin yang disiplin. Fazon bermain sangat bersih di lini depan, mengeksekusi musuh dengan presisi karena dia tahu kapan harus masuk berkat komando Edo. Tian menjaga lini belakang dengan kokoh, menutup semua celah kosong. Vicky memberikan vision map yang luar biasa luas, membuat tim lawan merasa seperti bermain dengan map yang terang benderang bagi Emporium, sementara map mereka sendiri gelap gulita. Mursyid mengeksekusi strategi counter pick yang sebelumnya sudah didiskusikan dengan Edo. Emporium membantai semua lawan dengan skor telak, kemenangan mutlak, tanpa kehilangan satu turret pun di babak final. Nama Emporium langsung viral di komunitas e-sport lokal. Kemenangan besar Emporium di turnamen antar sekolah ini masuk ke dalam berita e-sports lokal dan media sosial. Nama Emporium yang mirip dengan Imperial mulai memicu kasakusuk. Di basecamp tim Imperial yang sekarang udah jadi tim profesional raksasa yang sombong, sang manajer atau kapten baru mereka sedang scrolling media sosial dan melihat berita kemenangan Emporium. Dia mengernyitkan dahi melihat nama tim tersebut, ngerasa ada kemiripan yang mengganggu. Tapi kemudian tertawa meremehkan. Halah, paling cuma tim bocah sekolah yang pansos, panjat sosial, pakai nama mirip tim kita. Skip. Mereka belum tahu kalau arwah orang yang dulu mereka hianati dan mereka buang sedang berjalan pulang menuju mereka lewat raga seorang anak bernama Edo Yaslam. Pembicaraan empat mata, aliansi Mursyid dan Edo. Malam itu, setelah kemenangan besar mereka, Mursyid menahan Edo di warnet saat yang lain sudah pulang. Di bawah temaram lampu neon yang berkedip, Mursyid menatap Edo lurus-lurus. Lo bukan Edo yang gua kenal, kata Mursyid tenang. Edo gak tahu cara baca Fog of War secepat itu. Gestur lo, cara lo megang mouse, lo mirip seseorang yang udah meninggal 2 tahun lalu. Lo Irzaf Tamimi kan? Suasana mendadak dingin. Edo sempat panik, tapi dari pantulan monitor, arwah Irzaf mengangguk. Edo akhirnya menghela napas dan menceritakan semuanya. Tentang bagaimana dia mengagumi Irzaf dan bagaimana arwah Irzaf merasukinya untuk menuntaskan ambisi yang tertunda. Mursyid terdiam lama, lalu tersenyum tipis. Gua gak peduli lo manusia atau hantu, Zaf. Yang gua tahu, lo udah bikin tim Emporium ini hidup. Dan lo udah ngajarin kita arti permainan yang sebenarnya. Mulai sekarang, gua bakal jadi tameng lo. Biar gua yang urus semua analisis luar, wawancara media, dan taktik palsu di depan publik. Supaya orang gak curiga sama perubahan drastis lo. Tugas lo cuma satu. Bawa kita ke puncak. Dengan Mursyid sebagai pelindung rahasia, Edo atau Irzaf kini punya sekutu terkuat di balik layar. Malam itu juga, saat Edo tertidur karena kelelahan, memori masa lalu Irzaf mengalir ke dalam mimpi Edo. Flashback, era kejayaan The Emperor Shadow. 2 tahun lalu, skena kompetitif e-sports diguncang oleh 5 pemain dengan bakat mutlak yang dijuluki The Five Emperors. Mereka tersebar di 5 tim raksasa, The White, Andromeda, The Blues, Satanics, dan Imperial, tempat Irzaf bernaung. Irzaf Tamimi adalah definisi dari kejeniusan yang mengutuk. Kemampuannya yang disebut perfect copy and evolve membuatnya bisa meniru teknik musuh hanya dengan sekali lihat, lalu mengembangkannya menjadi lebih mematikan. Namun kejeniusan ini membuat Irzaf bosan setengah mati. Setiap kali dia menghancurkan mental musuhnya dengan teknik mereka sendiri, musuh-musuhnya langsung putus asa dan trauma. Game ini membosankan kalau cuma soal menang kalah, pikir Irzaf saat itu. Sejak saat itu, Irzaf mengubah gaya mainnya. Di tim Imperial, dia mulai bermain sesuka hati. Dia sengaja tidak langsung mengeliminasi musuhnya. Dia menambahkan gerakan-gerakan akrobatik di dalam game, rotasi yang tak terduga, dan timing makro yang sangat presisi
hingga melahirkan sebuah permainan cantik dan indah. Musuh yang dikalahkan Irzaf tidak merasa kesal. Mereka justru terpaku dan kagum, seolah-olah baru saja melihat karya seni di dalam game. Karena permainannya yang tak terabaikan, namun selalu bergerak di dalam kegelapan map, Irzaf dijuluki The Emperor Shadow. Tembok mutlak, Adiguna Fernando dan tim Zelanix. Namun, kebosanan Irzaf hancur berantakan ketika dia bertemu dengan tim Zelanix di babak grand final kejuaraan tertinggi saat itu. Zelanix bukanlah tim biasa, karena di sana berdiri sang kaisar tertinggi dari segala kaisar, Adiguna Fernando, yang dijuluki The Emperor King. Jika Irzaf adalah bayangan yang indah, maka Adiguna adalah matahari yang membakar segalanya. Kemampuan Adiguna berada di atas Irzaf waktu masa jayanya, Prime. Adiguna tidak butuh permainan indah. Permainannya sangat efisien, dingin, menekan, dan memiliki kalkulasi makro yang mutlak. Dalam pertandingan legendaris itu, untuk pertama kalinya, Irzaf tidak bisa meniru atau mengembangkan teknik Adiguna. Setiap kali Irzaf mencoba membuat gerakan cantik, Adiguna langsung mematahkannya dengan tekanan yang kejam. Imperial kalah telak. Kekalahan itu menyisakan obsesi luar biasa di kepala Irzaf. Dia memaksa dirinya latihan siang dan malam tanpa henti, menganalisis cara mengalahkan Adiguna, hingga akhirnya tubuhnya tumbang. Irzaf meninggal di depan PC-nya karena kelelahan, meninggalkan mimpi yang belum selesai untuk menumbangkan sang raja. Masa kini, target Emporium selanjutnya. Edo terbangun dari mimpinya dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Di sampingnya, arwah Irzaf menatap keluar jendela kamar, melihat langit kota. "Lo udah lihat masa lalu gue, Do?" tanya Irzaf lirih. "Iya, Zaf. Adiguna Fernando. Dia monster," jawab Edo berbisik. Irzaf tersenyum menantang. "Dia bukan monster. Dia cuma raja yang belum ketemu lawan yang pas. Dan kali ini, lewat raga lo dan otak makro kita bakal seret dia turun dari tahtanya." Di bawah kepemimpinan Edo atau Irzaf dan perlindungan taktis dari Mursyid, Emporium kini resmi mendaftar ke kualifikasi liga profesional. Langkah mereka untuk menantang 4 kaisar lainnya, The White, Andromeda, The Blues, Satanix, sebelum menuju sang Raja Zelanix, dimulai dari sekarang. Sponsor jalur orang kaya, lahirnya Emporium Gaming. Setelah menjuarai turnamen antar sekolah, Emporium mentok di masalah klasik tim komunitas, dana. Untuk mendaftar ke kualifikasi liga besar, menuju slot tim ke-11 atau merebut slot tim terbawah, mereka butuh gaming house, GH, biaya registrasi profesional, dan legalitas hukum. Disinilah Tian Agung maju. Saat tim lagi pusing di warnet, Tian menelepon ayahnya, seorang pengusaha minyak kelas kakap. "Pah, Tian mau bikin tim e-sports, butuh modal awal buat beli GH sama fasilitas." Besoknya, sebuah ruko mewah 3 lantai di kawasan elit langsung siap jadi GH Emporium, lengkap dengan PC spek dewa untuk latihan. Dengan sokongan dana tak terbatas dari keluarga Tian, Emporium resmi terdaftar sebagai tim profesional baru yang merangkak dari kualifikasi terbuka. Berita Liga Besar, perang klaim The Next Shadow. Di GH baru mereka, Mursyid menyalakan televisi yang menayangkan analisis Liga Besar. Media sedang memanas membahas persaingan ketat antara Andromeda, peringkat 5, dan mantan tim Irzaf, Imperial, peringkat 6. Fans Andromeda mengklaim Choirlanis adalah titisan Irzaf karena gaya mainnya yang mirip. Sementara manajemen Imperial frustrasi dan memaksa Ideal Keep memakai gameplay Irzaf dulu agar titel Emperor Shadow tidak hilang dari tim mereka, meskipun Ideal aslinya kewalahan dan menjadi beban tim saat ini. Irzaf yang memperhatikan dari balik punggung Edo cuma bisa tersenyum sinis. "Mereka berdua cuma badut yang maksa pakai baju ukuran raksasa," bisik Irzaf dingin ke Edo.
Gaya main gue itu lahir dari kebosanan karena terlalu jenius. Mereka niru gue karena pengen kelihatan keren. Itu bakal jadi blunder terbesar mereka pas ketemu kita nanti. Rahasia Fazon Alaski. Saat mereka sedang menyusun strategi untuk kualifikasi, Mursyid membuka data pemain Satanix peringkat 3. Di layar muncul foto Fahri Alaski, sang Emperor Bear yang terkenal dengan permainan barbar, tebal dan tak kenal takut. Mursyid menengok ke arah Fazon Alaski. "Zon, lo punya hubungan apa sama Emperor Bear?" Fazon menghela napas, tatapannya menunduk. "Dia kakak kandung gue. Alasan gue dulu suka bully Edo dan main egois di warnet karena gue selalu dibanding-bandingkan sama dia. Gue pengen buktiin kalau nama Alaski di dunia game bukan cuma punya dia." Edo yang sedang dikontrol Irzaf menepuk pundak Fazon. "Kakak lo hebat, Zon, tapi gaya mainnya terlalu gampang dibaca oleh makro kita. Di Emporium, lo gak perlu jadi bayangan kakak lo. Lo bakal jadi Fazon yang bikin kakak lo berlutut di landasan game." Fazon mendongak, matanya menyala penuh ambisi baru. Target pertama, menghancurkan ekspektasi palsu. Mursyid sebagai The Shield yang mengurus manajemen taktis mendaftarkan Emporium ke babak kualifikasi. Berdasarkan bagan turnamen, untuk bisa menembus liga besar, Emporium yang merangkak dari bawah harus berhadapan dengan tim-tim peringkat bawah liga besar terlebih dahulu dalam babak play-in, yaitu Roman, Astarika, Gun and Run, dan Spartan. Namun, tujuan utama Irzaf dan Edo di fase awal ini sudah dikunci. Mereka harus segera naik ke peringkat tengah untuk menantang Andromeda dan Imperial. Mereka ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada Adiguna Fernando, Zelanix, dan Danish Urba The White yang berada di puncak, bahwa di Emperor Shadow yang asli tidak pernah digantikan oleh siapapun. Dia hanya sedang merekrut 4 kuda hitam bernama Fazon, Tian, Mursyid, dan Vicky untuk menghancurkan tahta mereka. Keheningan di balik keberuntungan dan dinding yang runtuh. Studio kualifikasi. Ruang turnamen gempar. Tim papan bawah liga besar, Spartan, Guenran, Azatarika, dan Roman hancur lebur dalam waktu kurang dari 10 menit per game. Komentator sampai kehabisan kata-kata di siaran langsung. Komentator, "Ini gila, Roman tidak diberi ruang bernapas. Pergerakan Emporium seperti sudah tahu di semak mana pemain Roman bersembunyi. Ini bukan lagi membaca map, ini seperti mereka yang mendikte mapnya." Saat sesi wawancara kemenangan, sorot kamera tertuju pada Fazon dan Edo. Mikrofon disodorkan. Pewawancara. "Kemenangan mutlak di bawah 10 menit melawan tim Liga Besan. Apa rahasia strategi makro kalian, Emporium?" Fazon mengikuti skrip Mursyid, tersenyum datar. "Nggak ada strategi khusus. Kita cuma laki. Beruntung aja musuh lagi blunder." Di ruang tunggu, tim-tim besar yang menonton siaran tersebut, termasuk para pemain Andromeda dan Imperial, langsung memukul meja. Mereka tahu itu bohong, tapi mereka tidak punya data apapun untuk menganalisis Emporium karena game selesai terlalu cepat. Beban mental sang support. Di tengah euforia GH mewah milik Tian, Vicky Anshore justru duduk menyendiri di sudut ruangan. Tangannya gemetar menatap statistik game terakhirnya melawan Spartan. Nilai KDA-nya paling rendah. Karena makro Edo atau Irzaf terlalu dominan, peran support Vicky seperti tidak terlihat. Dia merasa jika performanya begini terus, dia akan menjadi titik lemah yang dihancurkan saat bertemu tim 6 teratas nanti. Vicky memberanikan diri mendekati Edo yang sedang duduk di balkon. "Do, gue ngerasa jadi beban. Lawan Spartan aja gue nggak guna. Depan kita ada Satanix, The Blues, bahkan Zelanix. Ada rekomendasi nggak? Gimana cara jadi support yang kuat, yang bisa ngelindungin kalian?" Mata Edo berubah sesaat. Aura Irzaf mengambil alih dengan tatapan lembut tapi serius. Support bukan cuma soal ngelindungin, Vic. Support itu adalah sutradara pertempuran. Dan kalau lo mau belajar jadi sutradara terbaik, lo harus belajar dari orang yang pernah bikin gue frustrasi di landasan game. Bertemu sang legenda, Fauzi Rauzi, The Wall and the Mist. Keesokan harinya,
Edo dan Mursyid mengantar Vicky ke sebuah rumah makan kecil di pinggiran kota. Di sana, duduk seorang pria berusia awal 20-an dengan perban khusus medis yang melilit pergelangan tangan kanannya. Dialah Fauzi Rauzi. Dulu, di masa prime tim Zelanix, sebelum Adiguna Fernando menjadi Emperor King, Fauzi adalah roamer atau support nomor 1 di dunia. Dia dijuluki The Wall karena pertahanannya yang tidak bisa ditembus. Dan The Mist, kabut, karena kemampuannya memanipulasi pergerakan musuh sampai musuh merasa tersesat di dalam map. Dia terpaksa pensiun dini karena cedera saraf kronis, carpal tunnel syndrome di tangannya. Jadi, ini anak yang mau lu titipin ke gue, Zaf? Tanya Fauzi tiba-tiba. Matanya menatap lurus ke arah Edo. Bukan sebagai anak SMA, tapi dia tahu ada arwah Irzaf di dalam sana. Fauzi adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa merasakan aura Irzaf karena hubungan rivalitas mereka dulu. Edo atau Irzaf tersenyum. Tangan lu mungkin udah gak bisa gerak secepat dulu, Zi. Tapi otak lu masih yang terbaik. Ajarin Vicky cara bikin map jadi neraka buat musuh. Latihan neraka, menghancurkan penglihatan musuh. Fauzi Rauzi menerima Vicky sebagai muridnya, tapi latihannya sama sekali tidak menyentuh PC. Di hari pertama, Fauzi melempar sebuah buku catatan kosong dan peta map game yang dicetak besar ke meja. Support cupu itu sibuk mikirin mekanik hero, kata Fauzi dingin, memukul meja dengan tangannya yang diperban. Support sejati itu bermain dengan psikologi lawan. Tugas lo di Emporium bukan buat dapat kill, tapi bikin musuh ketakutan setiap kali mereka mau melangkah ke area gelap. Fauzi mulai menurunkan ilmu The Mist-nya kepada Vicky. Cara meletakkan ward atau membuka visi map di titik yang tidak akan pernah diduga oleh analis musuh. Cara membaca pergerakan roamer lawan hanya dari ketukan detik cooldown monster hutan. Bagaimana menjadi The Wall, mengorbankan nyawa di timing yang tepat demi menyelamatkan Fazon, core, tapi di saat yang sama menjebak 3 pemain musuh agar masuk ke dalam perangkap makro Mursyid. Vicky digembleng habis-habisan. Dia tidak lagi dilatih menggunakan jari, tapi otaknya dipaksa berputar 200% untuk membaca permainan. Masa kini, tantangan dari peringkat tengah. Sementara Vicky sedang menyerap ilmu tingkat dewa dari Fauzi Rauzi, kualifikasi Liga Besar merilis jadwal baru. Emporium resmi lolos dari babak bawah dan kini bersiap masuk ke fase krusial, babak penentuan melawan tim peringkat tengah. Di papan turnamen, nama Emporium dijadwalkan akan langsung bertemu dengan salah satu dari 2 tim yang sedang memperebutkan tahta The Next Shadow, Andromeda dengan Quirlanisnya atau Imperial, mantan tim Irzaf dengan Ideal Keep-nya. Mursyid masuk ke ruang latihan dengan senyum misteriusnya. Persiapan selesai. Skenario berikutnya udah siap. Kita bakal tunjukin ke media siapa Shadow yang asli. Babak tahta palsu dan borok masa lalu. Arena Liga Besar. Kejatuhan Imperial. Pertandingan antara Andromeda dan Imperial berakhir dengan sorak-sorai penonton. Di atas panggung, Khairlanis, Andromeda, tersenyum jemawa setelah berhasil membantai Imperial. Di sudut lain, Ideal Keep terduduk lemas, menatap layar PC-nya dengan tangan gemetar. Komunikasi Imperial hancur total karena Ideal tidak mampu mengimbangi strategi tim. Cahaya lampu sorot tertuju pada Khairlanis. Komentator dengan heboh berteriak. Ini dia, kemenangan mutlak bagi Andromeda. Dengan ini, mari kita sambut lahirnya sang kaisar kelima yang baru, The Next Emperor Shadow, Khairlanis. Di area VVIP, para pemain Zelanix sedang menonton. Ketika seluruh stadion bergemuruh merayakan gelar baru Khairlanis, Adiguna Fernando berdiri dari kursinya. Wajahnya datar, tatapannya dipenuhi rasa muak. Kapten, mau kemana? Acara penobatannya belum selesai, tanya salah satu rekannya di Zelanix. Adiguna mendengus sinis. Nggak ada yang perlu dilihat lagi. Permainan Khairlanis itu sampah yang dipaksa jadi berlian. Gerakan cantiknya cuma kosmetik buat nyari hype fans. Nggak punya fungsi makro sama sekali. Itu sama sekali bukan gaya main Irzaf. Tanpa menengok ke belakang, sang Emperor King berjalan keluar arena, meninggalkan stadion. Bagi Adiguna, menyamakan Khairlanis dengan Irzaf Tamimi adalah penghinaan terhadap rivalitas tertinggi yang pernah dia miliki.
Ruang ganti Imperial. Topeng yang terbuka. Sementara itu, di lorong belakang panggung yang sepi, ruang ganti Imperial meledak dalam keributan. Manajer Apis membanting papan strategi ke lantai. Wajahnya merah padam menatap Ideal Keep. Goblok! Kemampuan lo kemana, hah? Komunikasi lo hancur. Lo bikin nama Imperial jadi bahan tertawaan. Bentak Apis. Udah, Pis. Cukup. Adam Dunn, sang kapten tim sekaligus sahabat masa lalu Irzaf, maju menengahi dengan wajah dingin yang sok berwibawa. Dia menatap Ideal dengan kecewa. Deals, kenapa lo gak bisa ngikutin arahan shot call dari gue pas pertandingan tadi? Padahal itu instruksi dasar. Ideal yang sudah tidak tahan menahan tekanan, langsung berdiri dan mendorong bahu Adam. Itu mustahil, Dam. Cuma orang dengan kemampuan dewa yang bisa ngikutin ritme dan arahan gila dari lo. Adam membalas dengan bentakan. Egonya terusik. Terus, Irzaf dulu kenapa bisa? Dia bukan dewa, dia manusia biasa tuh. Lagian lo kenapa sih maksa gue jadi kayak Irzaf? Teriak Ideal frustrasi. Air matanya mulai menetes. Gue bukan dia. Coba aja dulu lo gak nyuruh manajer Apis buat tendang Irzaf dari tim ini. Kita gak bakal sefrustrasi ini, Dam. Suasana ruang ganti langsung hening mencekam. Kedok Adam Dunn akhirnya terbuka di depan para pemain muda Imperial yang lain. 2 tahun lalu, Adam yang iri setengah mati karena seluruh pujian, sorot kamera, dan cinta dari fans selalu tertuju pada kejeniusan Irzaf, menghasut manajer Apis untuk mendepak Irzaf dari Imperial dengan alasan Irzaf tidak bisa diatur. Adam ingin membuktikan bahwa Imperial bisa juara karena dirinya, bukan karena Irzaf. Namun nyatanya, setelah Irzaf pergi dan meninggal, Imperial justru perlahan hancur karena tidak ada lagi bayangan yang bisa mengimbangi ego Adam. Di luar pintu ruang ganti yang sedikit terbuka, 2 orang berdiri di kegelapan lorong. Mereka adalah Edo Yaslam dan Murshid Wely. Mereka sengaja datang ke arena untuk memantau calon lawan mereka. Mendengar seluruh keributan dan fakta pengkhianatan Adam, tubuh Edo mendadak bergetar hebat. Aura di sekitarnya mendadak turun drastis hingga menjadi sangat dingin. Di dalam kepala Edo, arwah Irzaf Tamimi sedang tertawa. Tapi tawa yang dipenuhi rasa sakit dan amarah yang pekat. Sahabat yang dulu dia percayai, ternyata adalah orang yang menusuknya dari belakang. Murshid yang menyadari perubahan drastis pada Edo, langsung memegang pundak sahabatnya itu. Doh, Zaf, tahan diri lo. Jangan hancurin raga Edo sekarang karena emosi. Mata Edo perlahan berubah menjadi hitam tajam khas Irzaf. Dia menatap pintu ruang ganti Imperial dengan senyuman yang sangat mengerikan. Gue gak bakal hancurin mereka di sini, Murshid. Bisik Irzaf lewat mulut Edo. Suaranya terdengar bergetar dengan tekanan aura mistis yang kuat. Gue bakal hancurin mereka di tempat yang paling mereka agungkan. Di arena game. Di depan jutaan pasang mata. Murshid tersenyum tipis, merapikan letak kacamatanya. Bagan pertandingan kualifikasi besok udah keluar. Skenario kita sempurna. Lawan Emporium selanjutnya adalah tim Imperial. Runtuhnya jantung Imperial dan kebangkitan 2 bayangan legendaris. Panggung yang bergemuruh. Stadion dipenuhi sorak-sorai penonton saat lampu sorot mengarah ke panggung pertandingan. Komentator. Dan ini dia, tim penantang baru yang mengguncang kualifikasi. Sang penghancur di bawah 10 menit, Emporium. Menantang tim veteran peringkat 6 liga besar, Emporium. Adam Dunn berdiri di panggung, melirik ke arah kursi pemain Emporium. Nama Emporium terasa seperti duri di telinganya. Ditambah lagi, sorak penonton untuk tim bocah warnet itu lebih bergemuruh daripada timnya. Biar gua tunjukin ke lo semua, apa bedanya tim liga besar sama sampah papan bawah? Gumam Adam dalam hati dengan kesal.
Jangan harap lo bisa menang di bawah 10 menit dari gua. Di seberang panggung, Edo memasang headsetnya. Saat matanya terpejam, arwah Irzaf berbisik di kepalanya. Do, hari ini kita nggak cuma cari menang. Kita bakal cabut jantung dari tim Imperial. Hancurkan Adam Doom. Ketika Edo membuka mata, tatapannya sudah berubah menjadi dingin tanpa emosi. Sang Emperor Shadow yang asli telah mengambil alih raga. Di ruang VIP, seluruh mata Kaisar Liga tertuju pada layar besar. Danish Urba, The White, Fahri Alaski, Satanix, Audrey Odis, The Blues, bahkan sang raja, Adiguna Fernando, Zelanix, menyaksikan dengan tatapan serius. Dimulainya pembantaian. Begitu game dimulai, Adam Doom mencoba melakukan pergerakan agresif untuk mengamankan area jungle. Namun, baru 30 detik berjalan, sebuah petaka terjadi. Brak! Fazon Alaski dan Tian Agung mendadak muncul dari blind spot semak-semak, langsung mengunci pergerakan Adam. First blood! Adam mati di menit awal. Adam mendecit. Sial, cuma kebetulan mereka tebak posisi gue. Namun, itu bukan kebetulan. Setiap kali Adam hidup kembali dan mencoba melakukan rotasi, tim Emporium selalu ada di sana menunggunya. Bahkan ketika Adam mencoba menggunakan gerakan rahasia atau trik rotasi tersembunyi yang biasa dia pakai untuk mengecoh musuh, Edo, Irzaf, sudah berdiri di jalurnya, memotong jalannya dengan perhitungan detik yang mutlak, lalu mengeksekusinya tanpa ampun. Adam ditargetkan secara brutal. Skor KDA-nya berubah menjadi sangat memalukan. Sesuai instruksi Irzaf, Emporium sengaja membiarkan pemain Imperial yang lain hidup. Mereka hanya memburu Adam. Akibatnya, Makro Imperial lumpuh total. Sang kapten yang seharusnya memimpin kini frustrasi, panik, dan mulai membuat keputusan-keputusan konyol karena egonya dihancurkan berkeping-keping. Di kursi penonton VIP, Adiguna Fernando yang tadinya bersedekap dada, tiba-tiba memajukan tubuhnya. Matanya melebar menatap pergerakan hero yang dimainkan oleh Edo. Gerakan itu, rotasi yang sangat efisien namun penuh estetika. Cara Edo berdansa di antara formasi musuh, tidak langsung membunuh, tapi memancing musuh ke posisi paling merugikan dengan gerakan-gerakan cantik yang mustahil ditiru. Itu adalah seni perang tingkat tinggi. Irzaf, bisik Adiguna Fernando, bibirnya gemetar. Tangannya mencengkeram pembatas kursi. Rasa merinding yang sudah 2 tahun tidak dia rasakan, kini menjalar di seluruh tubuhnya. Itu adalah gaya main andalan Irzaf Tamimi. Siapa sebenarnya anak itu? Namun, kejutan untuk Adiguna belum selesai. Di menit ke-7, tim Imperial yang frustrasi mencoba melakukan jebakan geng massal ke arah Fazon. Di saat kritis itu, Vicky Anshor yang mengontrol support atau roamer maju ke depan. Vicky meletakkan vision di titik buta, mengacaukan penglihatan map Imperial, ilmu The Mist, lalu memposisikan hero-nya berdiri tegak seperti benteng tak tertembus, ilmu The Wall, untuk menyerap semua damage musuh, memberikan ruang bagi Fazon untuk membalikkan keadaan dan melakukan wipeout, meratakan semua musuh. Adiguna Fernando langsung berdiri dari kursinya dengan wajah yang bercampur antara senang luar biasa dan kesal. Fauzi Rauzi, sialan. Geram Adiguna sambil mengepalkan tangan, tapi matanya menyala penuh gairah bertaruh. Anak support itu memakai gaya pertahanan mutlak milik Fauzi, mantan roamer gue. Adiguna sadar, tim Emporium ini bukan sekedar tim komunitas beruntung. Ini adalah tim yang dibangkitkan dari sisa-sisa kejayaan masa lalu yang siap menantang tahtanya. Akhir yang tragis bagi Adam Doom. Di menit ke-9 lewat 45 detik, base utama Imperial hancur lebur. Emporium kembali memenangkan pertandingan di bawah 10 menit melawan tim peringkat 6 besar liga. Di atas panggung, Adam Doom melepas headsetnya dengan kasar. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, dan matanya kosong menatap layar yang bertuliskan Defeat. Dia benar-benar putus asa.
permainannya hari ini ditelanjangi habis-habisan di depan umum. Dia tahu, karirnya sebagai kapten disegani sudah selesai hari ini. Saat tim Emporium berjalan ke tengah panggung untuk bersalaman, Edo, yang matanya masih memancarkan aura dingin Irzaf, berhenti tepat di depan Adam Dun. Edo menatap Adam yang tertunduk lesu, lalu berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Pujian tanpa kemampuan itu cuma ilusi, Adam. Imperial runtuh hari ini, karena lu gak pernah punya bayangan yang tulus melindungi lu. Adam mendongak kaget, menatap mata Edo dengan rasa ngeri yang luar biasa. Kalimat itu adalah kalimat yang persis sama dengan yang pernah diucapkan Irzaf Tamimi 2 tahun lalu sebelum dia didepak dari tim. Deklarasi sang hantu dan runtuhnya mental sang kaisar palsu. Panggung wawancara, lahirnya The Emperor Ghost. Studio wawancara mendadak hening ketika pertanyaan kritis dilemparkan oleh komentator utama kepada Mursyid Weli. Mursyid, secara logika, performa kalian ini mustahil untuk tim komunitas. Apakah ada sosok mastermind legendaris di balik layar yang melatih kalian sampai bisa menumbangkan Imperial? Mursyid merapikan letak kacamatanya yang berkilau terkena lampu sorot, lalu mendekatkan mikrofon ke mulutnya dengan senyum menyeringai. Ada! Ya jelas ada, hei! Teriak Mursyid. Suaranya menggema ke seluruh stadion. Dengar kalian semua. Mulai hari ini, di Emperor di liga ini bukan cuma ada 5. Sekarang Emperor ada 6. Dan Emperor ke-6 itu ada di samping gue. Edo Yaslam, di Emperor Ghost. Mursyid menunjuk ke arah Edo yang langsung tersentak kaget. Catat kata-kata gue baik-baik. Cepat atau lambat, sang hantu ini bakal merebut semua kejayaan dan takhta kalian di liga besar. Mursyid langsung tertawa terbahak-bahak seperti penjahat anime. Brak! Fazon Alaski yang panik setengah mati langsung merebut mikrofon dari tangan Mursyid. Maaf semuanya, jubir kami kebanyakan minum kopi. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Di sampingnya, Edo Yaslam yang aslinya pemalu langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan, menunduk malu karena mendadak jadi pusat perhatian dunia. Padahal di dalam kepalanya, arwah Irzaf justru ikut tertawa bangga. Julukan yang bagus, Mursyid. Sang hantu. Cocok buat gue. Respon para kaisar atas peringatan Mursyid. Di ruang tunggu Satanix, Fahri Alaski, The Emperor Bear, memperhatikan adegan itu lewat monitor. Dia melihat adiknya, Fazon, yang tampak sangat berkembang di tim tersebut. Fahri menyandarkan tubuhnya yang kekar ke kursi, tersenyum lebar. Emperor ke-6? The Ghost? Menarik. Gue tunggu lo di arena game, Dek. Gumam Fahri tertantang. Sementara itu, di lorong VVIP, Adiguna Fernando, Zelanix, berjalan sambil mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga urat-uratnya menonjol. Namun, wajahnya tidak marah. Dia tersenyum sangat lebar. Gairah bertarung yang sempat padam selama 2 tahun, kini membakar darahnya kembali. Hantu ya? Datanglah Irzaf, pimpin anak-anak itu ke hadapan gue. Bisik Adiguna penuh semangat. Ketakutan Chuair Lanis, sandiwara sang kaisar palsu. Berbeda dengan Fahri dan Adiguna yang tertantang, Chuair Lanis, Andromeda, justru menggigil ketakutan di ruang latihannya. Jadwal pertandingan berikutnya sudah keluar, Andromeda versus Emporium. Chuair melihat rekaman pertandingan di mana Adam Dun dihancurkan mentalnya secara brutal oleh Edo CS. Dia tahu betul, kemampuannya sendiri sebenarnya jauh di bawah Irzaf, dan dia tidak mau nasibnya berakhir tragis seperti Adam, dipermalukan di depan jutaan fans dan kehilangan karir profesionalnya. Manajer, gue nggak bisa main, kata Chuair Lanis tiba-tiba sambil memegangi perutnya. Wajahnya dipucat-pucatkan. Perut gue sakit banget, kayaknya radang usus gue kambuh. Ganti sama pemain cadangan aja, buruan. Manajer Andromeda panik, tapi tidak punya pilihan lain. Akhirnya, di hari pertandingan, Chuair Lanis resmi digantikan oleh pemain cadangan yang tidak siap mental. Hasilnya, Emporium menang mutlak dengan sangat mudah.
Pemain cadangan Andromeda hancur lebur diterjang makro gila dari Edo, Fazon, Tian, Mursyid, dan pertahanan kabut dari Vicky yang makin matang. Dengan mundurnya Cuair Langis, titel The Next Shadow miliknya langsung menguap begitu saja, berpindah secara tidak resmi ke tangan Edo Yaslam, sang kaisar hantu. Papan klasemen terkini menuju 3 besar liga. Dengan kemenangan WO atau mudah atas Andromeda, Emporium resmi meroket ke peringkat 5 besar liga. Langkah mereka semakin dekat ke puncak tahta. Mursyid mengumpulkan semua anggota di GH mewah milik Tian. Di layar proyektor, Mursyid mencoret nama Andromeda dan Imperial, lalu menyisakan 3 tim terkuat di atas mereka. Zelanix, Adiguna Fernando, The White, Danish Urba, Satanix, Fahri Alaski. Namun, sebelum sampai ke peringkat 3 besar, ada satu tim lagi di peringkat keempat yang terkenal sangat berbahaya karena kelicikannya. The Blues, Audrey Odis, The Emperor Beauty. Tim yang menghalalkan segala cara untuk menang, termasuk taktik kotor di luar dan di dalam game. Mursyid menatap timnya dengan serius. Andromeda udah lari ketakutan, tapi lawan kita selanjutnya, The Blues, gak bakal lari. Mereka licik. Mereka pasti bakal nyiapin jebakan buat kita, terutama buat Lodo. Babak kehancuran sang kaisar rupawan dan skakmat uang minyak di GE Emporium. Di layar proyektor menampilkan foto Audrey Odis, kapten dari The Blues. The Blues dulunya adalah tim papan bawah yang miskin prestis dan dana. Semua berubah saat Audrey masuk. Bagi pria tampan ini, e-sports hanyalah hobi sampingan demi ketenaran dan memikat wanita-wanita cantik, termasuk model-model papan atas Eropa Timur. Namun, di balik gaya hidup playboy-nya, Audrey adalah gembong jaringan bawah tanah yang mengontrol peredaran obat terlarang dan bisnis ilegal penjualan cheat game. Dengan uang haram itu, The Blues menjelma menjadi tim kaya. Audrey biasa menyuap wasit, panitia, hingga komentator untuk mengatur hasil pertandingan, agar dia selalu keluar sebagai pahlawan. Tim-tim besar malas berurusan dengan mereka, karena Audrey tidak segan-segan menghancurkan reputasi lawan lewat serangan media. Dia punya jaringan bawah tanah, kata Mursyid sambil membetulkan kacamatanya, beralih menatap Tian Agung. Tapi dia lupa, kita punya penguasa jalur legal. Tian tersenyum tenang sambil memainkan ponselnya. Gue udah telepon bokap. Audrey boleh punya uang haram, tapi bokap gue punya ladang minyak. Ayah udah nyiapin dana 3 kali lipat lebih besar dari suapan Audrey ke semua panitia. Dengan satu syarat, panitia harus bertindak netral dan jujur. Kita lihat, seberapa kuat uang haram dia lawan dinasti minyak gue. Detik-detik kecurangan dan operasi astral Irzaf. Pertandingan dimulai di bawah tatapan tajam para kaisar liga, seperti Adiguna Fernando. Di atas panggung, Audrey bermain sambil bersandar santai, tertawa-tawa dikelilingi kru wanita cantiknya di belakang garis pemain. Di menit-menit awal, The Blues mendominasi secara tidak wajar. Mereka selalu tahu di semak mana Fazon atau Tian bersembunyi. Map hack, cheat tembus pandang, sedang aktif di PC mereka. Mursyid menyadari kejanggalan ini. Di saat kritis itu, tubuh Edo mendadak membeku. Di dimensi yang berbeda, arwah Irzaf melepaskan diri dari raga Edo dalam wujud tubuh astral. Arwah Irzaf melayang tak kasat mata ke area pemain The Blues, mengintip langsung ke arah monitor mereka. Duh, mereka pakai map hack. Gue bisa lihat programnya aktif di PC mereka, bisik Irzaf yang langsung kembali masuk ke tubuh Edo. Edo segera membisikkan hal itu ke Mursyid. Tanpa ragu, Mursyid mengangkat tangan tinggi-tinggi. RTO, referee time out, ada kesalahan teknis, teriak Mursyid. Panitia datang memeriksa, namun karena tidak ada bukti fisik instan, akhirnya panitia menyuruh pertandingan dilanjutkan. Audrey yang melihat hal itu hanya tersenyum sumringah meremehkan. Cheat di luar nalar manusia. Pertandingan dilanjutkan, dan disinilah keajaiban terjadi. Audrey mengira Emporium bakal frustrasi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Permainan Emporium mendadak menjadi sangat panas,
agresif, dan gerakannya mustahil dibaca. Setiap kali The Blues mencoba menyergap, memanfaatkan cheat map hack mereka, Emporium selalu bisa mengcounter balik dengan sempurna. Seolah-olah Emporium juga bisa melihat seluruh pergerakan mereka. Audrey mulai berkeringat dingin. Senyum sumringah di wajah tampannya perlahan luntur. Dia bingung setengah mati. Bagaimana bisa tim bocah ini membaca pergerakan mereka yang menggunakan cheat? Audrey tidak akan pernah tahu bahwa Irzaf secara langsung bolak-balik keluar masuk dari tubuh Edo, menjadi mata-mata astral yang membisikkan posisi real-time pemain The Blues langsung ke telinga tim Emporium. Sebuah strategi taktik yang berada di luar nalar akal sehat manusia. Jebakan Batman dan skakmat dari meja panitia. Karena frustrasi dan yakin kalau Emporium juga menggunakan cheat yang sama, Audrey akhirnya mengangkat tangan dengan emosi. "Pause! Periksa PC Emporium! Gue yakin mereka pakai map hack!" teriak Audrey sombong. Wasit maju memeriksa seluruh PC milik Edo CS. Namun hasilnya nihil. Bersih total. Komentator di podium mulai bertanya-tanya lewat mikrofon tentang apa yang terjadi. Audrey langsung berteriak ke arah mic penonton. "Tim Emporium curang! Mereka pakai cheat!" Mursyid berdiri dari kursinya, menatap Audrey dengan senyum kemenangan. "Loh, wasit, panitia, kenapa cuma PC kami yang diperiksa? Biar adil, PC tim The Blues juga dong dicari tahu." Audrey terkekeh pelan dalam hati. Dia tetap tenang karena mengira seluruh panitia sudah berada di kantong suapannya. Jangankan memeriksa, kalaupun ketahuan, panitia pasti akan menutup mata. Wasit pun berjalan ke area PC The Blues dan mulai memeriksa sistemnya. Audrey masih sempat melempar senyum meremehkan ke arah tribun penonton wanita. Namun tiba-tiba, ketua panitia berjalan ke tengah panggung, merebut mikrofon dari meja komentator dengan wajah sangat serius. Ketua panitia. "Berdasarkan pemeriksaan langsung, tim The Blues dinyatakan diskualifikasi. Ditemukan aplikasi pihak ketiga ilegal berupa map hack aktif di dalam sistem PC mereka." Boom! Satu stadion bergemuruh hebat. Sorakan makian dan hujatan dari ribuan penonton langsung menghujani tim The Blues. Nama baik yang selama ini Audrey bangun lewat uang haram runtuh dalam 1 detik. Audrey mematung. Matanya melotot menatap panitia yang barusan dia suap. Dia tidak tahu bahwa di balik layar, Ayah Tian sudah mengunci kesetiaan panitia dengan nominal yang tidak bisa ditolak oleh manusia manapun. Uang haram Audrey tidak ada apa-apanya dibanding kuasa dinasti minyak keluarga agung. Mursyid berjalan melewati meja Audrey yang sedang syok, lalu berbisik sinis. "Gelar emperor lo nggak berguna di hadapan hukum dan modal yang bersih, Dre. Silahkan pulang ke dunia bawah tanah lo." Papan klasemen terkini. Gerbang 3 besar terbuka lebar. Dengan didiskualifikasinya The Blues secara memalukan, Emporium otomatis melesat menduduki peringkat keempat Liga Besar. Mereka kini resmi berdiri di depan gerbang 3 penguasa tertinggi skena kompetitif. Zelanix, Adiguna Fernando, The White, Danis Urba, Satanix, Fahri Alaski, kakak dari Fazon. Seusai pertandingan, saat The Blues diusir dari arena oleh petugas keamanan, Fahri Alaski, Satanix, berdiri di lorong pemain, bersedekap dada menatap adiknya, Fazon dan Edo yang sedang berjalan kembali ke ruang ganti. "Hebat, kalian bisa bersihin sampah liga tanpa perlu keluar keringat," kata Fahri dengan suara beratnya yang karismatik. "Tapi siap-siap, pertandingan berikutnya adalah melawan Satanix. Gue nggak pakai cheat, dan gue nggak bisa disuap pakai uang minyak. Bersiaplah menghadapi The Emperor Bear yang sebenarnya." Suasana di ruko mewah Tian mendadak mencekam. Fazon dan Vicky melotot, menatap Edo dengan jantung berdebar. "Mati? Lo pernah mati, Dok?" tanya Fazon shock, sampai lupa sebentar sama masalah kakaknya. "Iya, Dok. Maksud lo apa pernah mati?" Vicky ikut panik. Edo langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Di dalam kepalanya, arwah Irzaf menepuk jidatnya sendiri. "Sial, mulut gue refleks pakai sudut pandang lama,"
bisik Irzaf frustrasi. Edo cuma bisa keringet dingin, bingung mau menjawab apa. Di saat kritis itu, Mursyid langsung maju dengan tenang, membetulkan kacamatanya yang berkilat, lalu menepuk pundak Fazon sambil tertawa renyah. Halah, kalian berdua lebay banget. Maksudnya Edo itu, dulu pas zaman main di warnet gembel, dia pernah ketiduran 3 hari 3 malam karena ngegame. Terus jatuh dari bangku warnet sampai pingsan, dikira mati. Tapi dia mendadak hidup lagi karena nyium bau Indomie goreng double plus telur yang baru mateng di meja sebelah. Iya kan, Dok? Edo yang langsung menangkap kode dari Mursyid buru-buru tertawa kaku. Iya guys, bau Indominya kuat banget. Makanya gue langsung bangun lagi. Hampir mati suri gue. Fazon dan Vicky langsung menghembuskan napas lega, lalu mereka berempat berakhir tertawa terbahak-bahak menertawakan kekonyolan masa lalu Edo. Irzaf di dalam tubuh Edo mengelus dada astralnya. Mursyid, lu bener-bener tameng terbaik gue, batin Irzaf kagum. Menuju kediaman sang hati baja. Keesokan harinya, Edo membawa Fazon ke sebuah rumah minimalis di sudut kota. Oh iya, di sini abis kemarin mereka tertawa terbahak-bahak, Fazon tuh curhat ke Edo kalau dia pengen melatih mental dia. Akhirnya dibawalah Fazon ke tempat kenalan Edo. Ketika mereka mengetuk pintu, muncullah seorang pemuda berwajah tegas namun tampak santai. Dialah Aska Tazlimi. Dulu di Imperial, Aska adalah satu-satunya orang yang tidak pernah frustrasi menghadapi kejeniusan Irzaf. Dia sampai dijuluki The Blade Armor karena kemampuannya menahan semua serangan mental dan fisik di dalam game. Semakin dia dipukul, semakin kuat dia memantulkan damage ke musuh. Dia keluar dari Imperial karena bosan, tidak ada lagi rival yang sepadan setelah Irzaf tiada. Nyari siapa ya? Tanya Aska bingung menatap 2 anak SMA di depannya. Nyari elo lah kak, jawab Edo ceria. Ini temen gue, Fazon, mau belajar biar mentalnya sekuat baja kayak lo. Elo kan dulu dijuluki The Blade Armor, makanya gue bawa dia ke sini. Aska mengernyitkan dahi, menatap Edo dengan heran. Bentar, lo siapa ya? Apakah kita pernah ketemu? Tahu julukan lama gue? Edo langsung memasang wajah meyakinkan, menggunakan kebohongan taktis yang sudah disiapkan bersama Irzaf. Oh, kenalin, gue Edo. Gue dapat rekomendasi langsung dari sahabat lama lo, Irzaf Tamimi. Sebelum dia meninggal, dia selalu cerita ke gue kalau di dunia ini cuma Aska Tazlimi orang yang punya mental paling gila dan gak pernah menyerah yang pernah dia kenal. Mendengar nama sahabat lamanya disebut, mata Aska mendadak berbinar emosional. Dia tersenyum lebar dan langsung menepuk pundak Edo. Irzaf bilang begitu tentang gue? Sialan tuh anak. Pas hidup sukanya ngeledek. Pas udah gak ada malah muji-muji gue di depan orang lain. Oke, karena lo direkomendasiin sama Irzaf, gue percaya sama kalian. Masuk